happy weekend. Video aku kali ini, aku ingin membacakan salah satu berita Korea yang mengangkat berita bahwa ada salah satu warga negara Indonesia yang datang ke Korea, tapi setelah sesampainya di Korea, ternyata dia terdeteksi terjangkit virus corona. Jadi bagaimana kronologinya? Aku langsung saja bacakan berita tersebut yang sudah aku translate dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Tidak lupa juga aku mencantumkan narasumber berita tersebut. Dan sekali lagi aku tegaskan kepada teman-teman yang nonton video ini, yang merasa memiliki keahlian dalam berbahasa Korea dengan baik, lalu punya keinginan untuk memberi tambahan penjelasan tentang berita ini, maka dengan senang hati aku persilahkan untuk menulis komentar di bawah video ini. Oke guys, kita lanjut aja langsung ke topik utama. Tapi seperti biasa, aku ingin menjelaskan ke teman-teman semua bahwa aku nggak bisa fokus ke kamera, karena bagaimanapun juga aku harus lihat komputer dan harus membaca beritanya secara langsung agar aku bisa mentranslatekannya ke bahasa Indonesia secara gamblang dan berusaha sedetail mungkin. Oke, sumber berita ini aku ambil dari Yonhap News dan nama wartawannya adalah Oh Soo-hee. Kenapa aku selalu mengambil berita dari Yonhap News? Karena menurut aku secara pribadi berita-berita yang dikeluarkan oleh Yonhap News ini lebih detail dan keterangan itu lebih lengkap. Judul beritanya yaitu konfirmasi corona bertambah, yaitu pekerja fishing asal Indonesia yang datang ke Kota Pusan untuk naik ke kapal laut. Jadi guys, yang dimaksud dengan pekerja fishing adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan baik di daratan maupun di lautan. Isi beritanya, di Kota Pusan sudah 9 hari tidak ada penambahan kasus COVID-19. Lalu dikonfirmasikan bahwa ada pendatang dari Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Pada tanggal 1 April, Pusat Kesehatan Kota Pusan mengonfirmasikan bahwa telah melakukan pemeriksaan kepada 463 orang dan dari hasil pemeriksaan itu, 1 orang terbukti positif COVID-19. Di hari itu, orang yang dikonfirmasikan adalah seorang pria berumur 26 tahun, pekerja laut atau fishing, asal Indonesia. Dia datang ke Rumah Sakit Hedong, Kecamatan Yongdo di Kota Pusan untuk melakukan pemeriksaan medical check-up dan dinyatakan positif COVID-19. Orang tersebut adalah pasien COVID-19 dengan nomor 119. Datang dari Indonesia dengan pesawat dan transit di negara Jepang, lalu sampai di Bandara Internasional Kime pada tanggal 29 Maret. Orang tersebut lolos dari pemeriksaan tim karantina Bandara Kime karena tidak ada gejala demam tinggi. Pada hari berikutnya, setelah sampai di Korea, tidak ada gejala spesifik apapun. Tapi dikarenakan ada peraturan cek kesehatan sebelum masuk kapal laut, karena dia pekerja fishing ya guys, maka orang tersebut mendatangi Rumah Sakit Hedong di Kota Pusan untuk melakukan medical check. Dan diketahui orang tersebut didiagnosa positif COVID-19 pada tanggal 31 Maret kemarin. Wow. Jadi ini benar-benar nggak ada gejala guys, tapi setelah diperiksa baru ketahuan kalau orang tersebut positif COVID-19. Dilakukan juga pemeriksaan kepada 9 orang Indonesia lainnya yang datang bersamaan berangkat dengan pasien COVID-19 nomor 119, yaitu orang tersebut, dan hasil pemeriksaan semua negatif. Terhitung sebelum hari kedatangan bahwa kasus corona di Indonesia sudah mencapai 1.528 orang, dan 8 hari belakangan ini, setiap harinya kasus corona bertambah 100 orang lebih dan yang meninggal telah mencapai 136 orang. Di Kota Pusan, belum ada kasus corona baru yang ditimbulkan dari masyarakat dalam, hanya kasus corona yang disebabkan masuknya orang-orang yang berpergian dari luar negeri. Setelah tanggal 24 Maret ada penambahan 12 orang kasus corona dan mereka semua adalah orang-orang yang habis berpergian dari luar negeri. Jumlah kumulatif pasien yang dikonfirmasi di Pusan adalah 119 orang, termasuk 2 pasien dari uji coba lain, dan berdasarkan statistik dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. 83 dikonfirmasikan sepenuhnya sembuh dan dipulangkan. Ada 33 pasien yang dikonfirmasi menerima perawatan rawat inap. Jadi total yang rawat inap ini sebenarnya 47 orang, hanya saja yang 14 orang ini dipindahkan ke rumah sakit lain, rumah sakit di daerah lain. Dan 3 orang dikonfirmasikan meninggal.
Jumlah kasus isolasi diri meningkat lagi karena jumlah kasus yang dikonfirmasi yang berasal dari keluar masuknya orang-orang yang habis berpergian ke luar negeri telah meningkat. Jumlah target isolasi diri yang sebelumnya sehari hanya 909 orang kini meningkat menjadi 1045 orang. Oke guys, beritanya sampai di sini dan menurut aku secara pribadi kesimpulannya adalah dia yang terdeteksi positif COVID-19 adalah calon tenaga kerja asing asal Indonesia bagian fishing, yaitu entah itu nelayan bagian darat atau lautan. Yang jelas dia datang dari Indonesia naik pesawat, sempat transit di negara Jepang, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Busan. Nah, entah dia terjangkitnya itu dari Indonesia langsung atau justru tertular di Jepang, itu nggak ada yang tahu. Namanya penyakit kan dia nggak akan permisi ya masuk ke badan kita. Jadi menurut aku sih ya masih ada hikmahnya juga orang tersebut terdeteksinya di Korea, karena bagaimanapun juga Korea sudah menjadi salah satu negara yang aman dari COVID-19. Negara yang aman dari COVID-19 bukan berarti kasus virus coronanya nggak ada, itu nggak. Yang dimaksud dengan negara yang aman dengan COVID-19 adalah negara yang sudah tahu bagaimana cara menanggulangi COVID-19. Jadi siapapun mereka yang terdeteksinya di Korea pasti akan mendapatkan pelayanan medikal dengan baik dan tepat, juga tanggap sampai sembuh gitu loh. Pokoknya kita doain aja buat masnya biar cepat sembuh, walaupun jujur pasti masnya sedih dong udah datang dari Indonesia ke Korea niatnya kerja nyari nafkah buat keluarga, tiba-tiba tertimpa musibah seperti ini. Tapi setidaknya yang penting sembuhnya dulu. Kalau penyakit udah sembuh, kerja mah bisa kapan aja. Aku doain aja, atau teman-teman juga doain masnya biar cepat sembuh dan bisa menggapai mimpinya di Korea. Aku juga berdoa semoga Indonesia cepat membaik dan cepat dihilangkan dari kasus-kasus virus corona ini, karena bagaimanapun sedih juga ya, yang tadinya negara tanpa virus corona sekarang malah semakin bertambah setiap harinya. Pokoknya kita berdoa untuk semuanya teman-teman juga jaga kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan, jaga jarak, jangan suka kemana-mana, jangan datangi tempat-tempat perkumpulan banyak orang, karena virus corona ini yang bisa mengusirnya kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak jaga diri kita, ya siapa lagi? Oke, sampai di sini berita yang aku bacakan. Kita ketemu lagi di berita-berita yang menarik selanjutnya. Annyeong.